Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Manganata Patongloan, NPM 2340302028. Saya Ajat Pasurian, NPM 2340302016. Di sini kami akan membuat diagram ladder dan akan menguploadnya ke PLC dan HMI serta mengoperasikan sistemnya, yaitu pengiriman status push button secara periodik ke IoT. Di sini saya akan membuat diagram ladder dan HMI-nya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita buka HWL Happy. Lalu kita pilih yang tipenya yaitu AC 12 more. Kemudian oke, tekan nama dulu. Lalu kita masukkan normally open ini satu ini no. Kita masukkan timernya 15 detik. Kemudian untuk timer kedua kita masukkan 10 detik. Oke, 10 detik. Lalu kita ganti jadi 1 time numbernya. Lalu di sini Tekno X0. Satu, kemudian ke bawahnya di sini X1 ini T0. Ini tambah lagi T0 dan sini Y0, sini Y2, bukan Y2. Lalu yang ini kita kasih normally close. Yang ini yang T0, ini T0 kita kasih normally close. Ini T1 di sini kita kasih normally close.
Oke, baik. Di sini langsung aja kita coba running-kan. Kita save terlebih dahulu di sini biar nah, kita lihat di sini rangkaiannya langsung berjalan, yang mana ditandakan dengan timer langsung aktif dan lampu indikator bolam langsung menyala. Nah, setelah 5 detik di sini timer kedua akan mulai menghitung, yang mana di sini bolam yang menandakan indikator push button dapat ditekan tidak akan menyala. Ketika 10 detiknya selesai, maka dia akan mulai lagi menghitung 15 detik. Baik, di sini saya akan menjelaskannya bagaimana rangkaian ini bekerja. Ketika rangkaian kita aktifkan, maka timer ini akan langsung memulai berhitung. Ketika timer ini mulai berhitung selama 15 detik, maka akan menyala lampu indikator bohlam yaitu Y0. Dan di sini terdapat 2 push button. Push button ini ketika bohlam indikator ini menyala, maka push button dapat ditekan untuk menyalakan buzzer dan lampu indikator Y1. Lalu ketika sudah 15 detik, maka nantinya lampu bohlam ini akan mati. Kemudian mulai berhitung lagi 10 detik. Di sini ketika 10 detik, maka lampu bohlam ini sebagai indikator bahwa push button tidak dapat ditekan tidak akan menyala, dan push button ini tidak dapat ditekan selama 10 detik, dan lampu ini juga tidak akan menyala karena dia masih menghitung 10 detik. Ketika 10 detik ini selesai dan ke 15 detik lagi, maka lampu indikator di sini akan menyala lagi dan push button dapat ditekan. Baik, di sini mari kita coba. Nah, di sini kita coba rangkaiannya langsung bekerja, yang mana dia akan menghitung selama 15 detik. Kemudian ketika 15 detik, lampu indikator akan menyala dan kita bisa menekan push buttonnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa push buttonnya menyala. Nah, kemudian ketika sudah 15 detik, maka dia akan menghitung 10 detik. Ketika 10 detik ini, maka bohlam sebagai indikator push button maka akan mati, dan lampu juga yang tadinya nyala akan mati. Nah, akan nyala lagi ketika dia sudah selesai 10 detik dan menghitung lagi ke 15 detik ini. Nah, rangkaian ini akan terus bekerja atau berjalan secara periodik mengirimkan sinyal ke IoT. Baik, di sini langsung aja kita menuju ke pembuatan HMI-nya. Nah, lanjut ke pembuatan HMI-nya, kita buka yang Highwell Cloud. Nah, lalu create new project. Lalu di sini kita pilih yang Highwell B7H. Lalu oke. Di sini double klik. Lalu kita pilih yang Highwell Ethernet TCP IP. Lalu pilih yang Highwell ini, kemudian kita ganti IP-nya karena kita menggunakan yang tipe 2 yaitu 213. Kita oke. Lalu kita buka yang main display ini. Nah, di sini kita masukkan, karena tadi kita menggunakan 2 push button, jadi kita masukkan 2 push button ini. Pilih save, lalu default, lalu pilih switch. Nah, kita pilih ini, lalu kita oke terlebih dahulu. Kemudian kita copy karena tadi kita menggunakan 2 push button. Lalu kita pilih lampu.
Nah, karena tadi kita menggunakan 3 lampu, jadi kita copy aja. Nah, kita menggunakan 3 lampu, kita copy terlebih dahulu. Kita copy. Nah, baik, di sini sudah ada 2 push button dan 3 lampu indikator, yang mana nantinya ini akan berfungsi sebagai bohlam indikator yang bawa push button ditekan, dan ini satunya buzzer, dan ini lampu indikator yang ada pada push button 1. Nah, kemudian kita ke sininya terlebih dahulu, kita masukkan datanya terlebih dahulu tadi karena ada X dan Y-nya. Kita masukkan di sini X-nya. Kita masukkan X-nya karena tadi kita menggunakan 2X, maka kita pilih di sini 2. Lalu kita masukkan lagi Y-nya. Tadi kita menggunakan 3Y atau 3 output. Kita masukkan lagi. Nah, di sini sudah saya inputkan. Lalu kita masuk ke main display sini. Lalu kita add di sini. Kita masukkan di sini push button 1, yang mana yang tadi sudah kita kasih masuk, yaitu X1. Kita oke. Dan di sini yaitu X0. Oke, kita oke. Lalu di sini kita masukkan sebagai lampu indikator bohlam. Kalau di modul lampu indikator bohlam yaitu ada pada Y0, jadi kita masukkan di Y0. Konfirmasi, lalu oke. Nah, ini kita masukkan sebagai outputannya yaitu buzzer Y2, yang mana buzzer pada modul yaitu ada pada Y2. Kita oke. Dan yang terakhir yaitu lampu indikator yang ada pada push button 1, ya ada pada Y1. Kemudian kita konfirmasi dan kita oke. Nah, lalu di sini kita akan menghias atau membuat tampilan HMI menjadi lebih bagus. Di sini kita menggunakan panel 1 terlebih dahulu. Kita gunakan panel 1, kita klik kanan untuk overlayernya, kita taruh di depan, di belakang. Kita taruh ini yang shape ini di belakang, di layer yang paling belakang. Nah, kita sudah taruh di paling belakang. Lalu kita akan menarik di sini, kita tarik ya. Kita tarik sampai besar, kemudian sini. Nah, kita akan mengeditnya. Kita akan mengedit ini. Nah, kita akan mengcopy ini, kita copy dulu sebagai nanti di sini, yaitu kita ubah dulu save, lalu ini, lalu kita pilih button, lalu pilih ini, kemudian kita select terlebih dahulu, kemudian kita masukkan teksnya, ini dalam keadaan 0 dan ini 1. Nah, jika dia masuk off, itu ini push button off, ini push button on. Kita oke di sini. Nah, dia ada sudah berarti dalam keadaan push button off. Dia akan mengikuti ini sebagai penanda bahwa push button ini akan dapat ditekan atau akan dapat bisa ditekan. Lalu di sini kita akan menambahkan seperti lampu. Kita pilih di sini tulisan kita pilih fontnya di sini mau yang mana. Kita pilih fontnya yang ini, random aja, kita pilihnya yang kelihatannya bagus, kita pilih. Lalu kita sini ketikkan monitoring push button secara periodik. Kita oke. Kita ganti terlebih dahulu backgroundnya kita ganti warna putih, lalu tulisannya, text colornya kita ubah jadi warna hitam aja, dan kita oke. Nah, di sini sudah jadi. Kita taruh di atas ini, ini kita bisa menambahkan yang lainnya seperti jam. Nanti saya akan menambahkannya jam, logo Universitas Borneo. Lalu di sini kita bisa ngedit. Ini merupakan yang ini merupakan running text. Taruh di sini, kita hias dia agar lebih menarik untuk dilihat. Kita pilih save lagi, di sini kita pilih save. Kemudian kita pilih yang ini. Kita klik, kita pilih warnanya. Kita mau warna apa? Kita coba ganti dia ke warna putih. Kita coba ganti ke warna putih. Oke, di sini sudah diganti. Kita copy biar dia 2. Kita kasih dia di atas layer yang tadi. Move pokoknya ini salah. Kita kasih maju dia yang ini. Nah, dia sudah di atasnya. Lalu kita pilih yang ini, kita perkecil dia, kita taruh di atasnya. Lalu yang ini juga. Intinya kita hias dia semenarik mungkin agar tampilannya lebih menarik. Ini kita kasih di depan, kita kasih move juga ini. Nah, lalu di sini kita copy lagi, kita pakai ini aja. Kita pakai ini untuk push button ini. Kita kasih dia paling depan, ini juga kita kasih dia di paling depan, layer paling depan. Kita kasih dia di layer yang paling depan, move. Oke, misalnya kita taruh di sini, kita ubah dulu warnanya. Kita ubah warnanya jadi warna putih agar lebih gampang. Kita oke. Nah, di sini kita kasih kecil. Nanti kita tambah teks di sini. Kita tambah teks seperti gini.
Kita taruh di sini teksnya, kita tulis seperti push button 1. Kan di sini push button 1, kita copy di sini nanti jadinya push button 2. Ini push button 2. Oke, push button 2. Nanti di sini ada buzzer dan lampu indikator, ini lampu bohlam. Kita copy, bisa kita taruh sini bohlam. Indikator bohlam. Indikator bohlam. Ini bawahnya kita bisa nanti tambah juga. Ini ada buzzer dan indikator push button 1. Di sini ada buzzer, nanti kita ubah. Ini merupakan hasilnya dari HMI yang sudah kita edit tadi. Kita dapat melihatnya, merunningkannya. Kita coba di sini runningkan untuk melihat hasilnya. Kita oke. Nah, baik, di sini dapat dilihat ini merupakan tampilan HMI yang sudah kita edit atau yang sudah kita buat. Nah, baik, nanti langkah selanjutnya saya akan mengupload ladder diagram ini ke PLC dan HMI ini kita upload ke PLC-nya, ke HMI-nya. Kami akan melanjutkan pas 3 yang mana pada pas 3 ini kami sudah membuat ladder. Selanjutnya kami akan melakukan penguploadan ladder ke PLC. Baik, tanpa berlama-lama langsung aja kita upload laddernya ke PLC. Ini kita pencet PLC online. Lalu di sini TCP. Lalu di sini online. Oke, lalu exit. Oke, cut. Oke, lalu PLC download. Lalu kita akan download. Oke. Selanjutnya kita ke sini. Lalu tool, device manager tool. Lalu di sini. Lalu di sini kita download. Lalu oke. Jika namanya tengkorak, seandainya kalau gua buka tuh ada ininya, itu model kita tuh. Baik, setelah sudah diupload PLC dan HMI-nya, di sini rekan saya akan menjelaskan simulasinya. Baik, di sini kita hubungkan dulu ke WiFi untuk dapat menghubungkan ke iWell yang ada di HP. Baik, di sini langsung aja kita scan barcode yang ada di HMI iWell ini. Baik, dapat dilihat di sini kita sudah men-scan-nya dan kita meminta akses untuk masuk ke cloud-nya. Oke, baik, yang di HMI-nya kita kasih back terlebih dahulu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa HMI dan IoT-nya sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke simulasinya. Nah, baik, di sini kasih lihat saya. Nah, baik, di sini rangkaiannya tuh seperti ada 2 push button dan 3 lampu. Yang mana yang pertama yaitu di sini terdapat bohlam. Bohlam ini ketika dia 15 detik dia akan menyala sebagai lampu indikator penanda bahwa push button dapat ditekan untuk menyalakan buzzer dan lampu indikator yang ada di X2. Nah, selanjutnya di sini langsung aja kita melakukan pengetesan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa lampu bohlamnya menyala selama 15 detik dan akan mati ketika 10 detik. Itu akan terus berulang yang mana sesuai dengan judul kami yaitu pengiriman status push button secara periodik. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa bohlamnya menyala dan dia akan memberikan indikator bahwa, pada
IoT push button dapat ditekan untuk menyalakan buzzer dan lampu. Aman aja. Besok kan diagram ledger itu kalau dia tidak bilang itu nggak masalah. Karena sudah ada videonya. Nah, baik, di sini saya coba untuk menyalakan buzzernya. Nah, di sini buzzernya aktif karena di sini terdapat indikator bahwa push button dapat ditekan selama 15 detik. Kemudian 10 detiknya tidak akan dapat ditekan ketika lampu indikator ini mati. Baik, sekian dari video kami, yaitu pengiriman status push button secara periodik. Kurang dan lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.